kali ini kita belajar mengenai bioteknologi ya. Nah, ini ada tempe, wah, enak ya dipakai masakan macem-macem. Tempe goreng, tempe mendoan, keringan tempe, kemudian tempe penyet, wah mantep pokoknya. Kemudian keju ya. Keju ini biasa dipakai untuk roti atau juga pengisi martabak, wah enak juga ini. Dan kemudian ada juga yogurt ya yang dinikmati itu enak banget. Beda dengan susu biasa. Ya susu biasa juga enak, cuman kalau dibuat yogurt itu lebih istimewa gitu. Tergantung baru pengen yang mana. Nah, bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi bisa disebut sebagai agen bioteknologi. Makhluk hidup yang dimanfaatkan adalah mikroorganisme berupa jamur ataupun bakteri. Berdasarkan dua jenis agen bioteknologi digolongkan menjadi dua, yaitu bioteknologi yang konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Nah, ini adalah contohnya jamur Rhizopus oryzae untuk membuat tempe. Nah, ciri bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung. Teknologinya masih sederhana. Yang dimaksud dengan teknologi adalah teknik dan peralatannya. Menggunakan bahan yang harganya relatif murah dan mudah didapat. Tidak memiliki dampak negatif jangka panjang serta bisa meningkatkan nilai gizi makanan. Sangat mudah dipengaruhi oleh kondisi alam, antara lain suhu dan hama di lingkungan. Kemudian waktu produksinya relatif lama. Nah, kita ambil contohnya ya. Misalnya Rhizopus oryzae untuk membuat tempe, Aspergillus oryzae untuk membuat tauco, Aspergillus wendtii untuk membuat kecap, Monilia sitopilia untuk membuat oncom, Streptococcus thermophilus, ini yogurt nih, Lactobacillus bulgaricus juga yogurt. Lactobacillus bulgaricus kembali lagi juga bisa selain untuk yogurt juga pembuatan keju bersama dengan Lactobacillus lactis ya. Kalau Streptococcus lactis itu untuk membuat mentega. Lactobacillum plantarum untuk membuat asinan, kemudian ini juga terkenal Acetobacter psyllinum untuk membuat nata de coco. Biasanya yang ditanyakan yang ini tempe Rhizopus oryzae, kemudian kecap Aspergillus wendtii. Oncom kadang-kadang karena di Bandung ya, Monilia sitopila banyaknya pakai oncom ini ya. Kalau di Jawa Tengah ada misro ya atau klenyem gitu ya, yang dari singkong kemudian dalamnya ada gula merah. Kalau di Bandung atau di Jawa Barat itu namanya combro. Jadi ada oncom di dalamnya gitu ya. Dari tanah juga dari kacang. Kemudian nata de coco, Acetobacter psyllinum, ini juga sering ditanyakan. Nah, ini contohnya ya, salah satu pembuatannya kebetulan yang bisa saya dapatkan. Diagramnya ini adalah pembuatan tempe. Jadi dari kedelai, kemudian ini ragi tempe, ini saya berikan satu contoh ya. Ini harganya 18.000. Nah, dari kedelai dibersihkan dan direndam, kemudian kulit yang luar, kulit arinya dibuang ya. Ya, kemudian ini dikukus. Setelah dikukus didinginkan baru diberikan ragi. Ini ya, ini artinya diberikan ragi. Kemudian dibungkus, difermentasi semalam. Kemudian diangin-anginkan sampai akhirnya nanti menjadi tempe yang bisa dinikmati. Biasanya kalau ada siswa yang diminta untuk praktek bioteknologi, ini salah satu pilihan yang paling mudah. Selanjutnya kita akan belajar ciri bioteknologi modern. Kalau bioteknologi modern itu menggunakan teknologi yang lebih modern atau lebih canggih, memanfaatkan prinsip rekayasa genetika untuk mengatasi masalah genetik. Nah, kalau yang bioteknologi yang tradisional nggak bisa yang kayak gini ya. Dapat menghasilkan sifat baru pada organisme yang merupakan sifat unggul, menghasilkan berbagai produk kesehatan, waktu produksinya juga lebih cepat, biaya yang relatif lebih mahal, bisa mengurangi plasma nutfah yang merupakan kekayaan alam. Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad klinik. Jadi bisa dipakainya bagian tubuh ya, jadi nggak utuh seperti yang bioteknologi tradisional.
Oke, contohnya interferon untuk melawan infeksi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Insulin untuk mengontrol kadar gula darah, misalkan pada penderita diabetes mellitus. Vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Penisilin, antibiotika melawan infeksi yang disebabkan oleh karena bakteri dan jamur. Hormon pertumbuhan untuk melawan kekedilan atau yang sering disebut sebagai dwarfisme. Kemudian untuk penyembuhan, kemudian beta endorfin untuk mengurangi rasa sakit, aktivator plasminogen melarutkan darah beku supaya mencegah stroke. Kemudian interleukin 2 mengaktifkan sistem kekebalan, antibodi monoklonal menyerang dan membunuh sel tumor dan kanker. Kemudian enzim untuk meningkatkan reaksi atau sebagai biokatalisator baik untuk keperluan manusia maupun industri. Oke, teori bioteknologi sampai di sini, dan nanti kita akan lanjutkan di kesempatan selanjutnya pembuatan tempe atau yogurt atau berbagai macam bioteknologi tradisional.